jihad tanpa berdarah itu adalah menuntut ilmu agama dan berdakwah di jalan Allah. Yang mengamalkan ilmu agama tersebut kemudian berdakwah di jalan Allah, maka jihad inilah yang paling tepat untuk kita lakukan di negeri kita ini. Karena negeri kita ini aman ya kan, Iya. bisa dibilang negeri kita aman. Tetapi bukan berarti teman-teman kita mengesampingkan jihad dengan senjata. Ada masanya nanti, ada masanya yang ketika tadi poin-poin yang kami sebutkan tadi sebagai fardu ain itu sudah terpenuhi semua, maka di sini jihad fisabilillah di medan perang itu tetap harus ditegakkan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jihad tanpa berdarah. Sebuah tujuan dari materi ini bahwasanya semangat yang membuncah tadi tidak boleh menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kesalahan, ya, terjatuh dalam kesalahan dalam mengaplikasikan jihad itu sendiri. Benar. Ya. Karena jihad itu ada aturan-aturan mainnya. Ada Ya, aturannya. ada aturan mainnya. Dan serta-merta ikut ini perang nih. Iya, itu jihad. Iya, enggak semerta-merta seperti lihat ada kemaksiatan langsung diperangi gitu kan. Lihat ada yang tidak yang bukan Islam atau non muslim diperangi, tidak seperti itu agama Islam. Tidak ada toleransi kan? Iya. Jadi kita di sini berusaha untuk sedikit memberikan pencerahan. Mudah-mudahan bisa teredukasi dan tidak terprovokasi dengan media-media yang mencoba untuk memutarbalikkan fakta tentang ajaran Islam. Ya, seperti itu ya. Mengedukasi dan memotivasi. Teman-teman yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih mengarahkan kita lagi ya tentang apa sebenarnya perspektif kita terhadap makna jihad itu, ada baiknya kalau kita pahami dulu apa sebenarnya jihad itu. Iya. Definisinya apa gitu kan? Saya juga belum tahu itu Ustaz. Iya. Apa itu jihad sebenarnya? Gitu ya. Jadi jihad itu kita menggunakan metode para ulama ya dalam memberikan satu definisi. Jadi kalau ulama Islam itu selalu ketika mendefinisikan sesuatu itu dimulai dengan definisi secara bahasa atau bahasa kerennya itu secara etimologi. Ya. Jadi jihad ini asal katanya dari jahada. Asal katanya dari jahada, al-jahdu, al-juhdu. Ai at-ta'atu, al-masyaqqatu, al-wus'u. Ya. Yang berarti kekuatan, usaha, susah payah dan kemampuan. Ya. Jadi itu makna secara bahasa. Kemudian makna secara istilah ya, yaitu al-jihadu wal mujahadatu. Istiqra'ul wus'i fi mudafa'atil adu. Ya. Jihad artinya mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Ya, untuk memerangi musuh. Jadi makna jihad secara istilah itu adalah kaum muslimin itu mengerahkan segala kemampuannya. Berarti yang namanya segala kemampuan, segala potensi. Tidak mesti dia harus dengan senjata saja, ya, tapi dengan pemikirannya juga, dengan tenaganya juga, dan sumber daya yang lainnya juga yang bisa dikerahkan untuk membela agama Allah, maka itulah jihad. Seperti itu. Kalau memerangi musuh yang termasuk
musuh yang harus diperangi itu apa, Ustaz? Nah, ini pembahasan selanjutnya. Oke, siap. Oke. Jadi jihad itu terbagi menjadi 3 macam. Jihad pertama yaitu jihad melawan musuh nyata, yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga nanti dalam aplikasinya tidak semerta-merta orang yang tidak beriman kepada Allah langsung dibunuh, tidak. Ada kaidah, nanti kita akan bahas ini. Itu yang pertama. Jihad yang kedua adalah jihad melawan syaitan, iblis yang tidak kelihatan, ya, yang selalu membisikkan. Jin kafir. Ya, yang selalu membisikkan kejahatan-kejahatan supaya manusia itu terjerumus ke dalam kemaksiatan dan berujung kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad menghadapi setan. Yang ketiga adalah jihad melawan hawa nafsu. Sekarang berbicara tentang hukum jihad. Ya, hukum jihad. Sehingga dari ketika kita memahami hukumnya, nah disinilah yang akan menentukan sikap kita nanti. Ya, menentukan sikap kita bagaimana dalam menghadapi situasi-situasi yang sudah menjadi ketentuan syariat. Pertama, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi berjihad melawan orang-orang non-muslim, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang memang melakukan perlawanan gitu ya terhadap kaum muslimin, yang mengusik, yang intinya atau yang melanggar perjanjian dan seterusnya. Nah, ini baru ada dilakukan perlawanan. Tetapi kenapa dia dihukumi sebagai fardu kifayah? Karena situasinya itu tidak mendesak. Ya, misalnya tidak di negara kita. Jadi fardu kifayah itu adalah hukum di mana ketika sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, maka gugurlah dosa atau gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lain tidak sempat melaksanakannya. Yang kedua, hukum jihad itu adalah fardu ain. Ya, fardu ain. Yang namanya fardu ain itu berarti diwajibkan kepada setiap orang. Saya wajib, antum wajib, semua yang ditetapkan. Jadi kembali, fardu ain itu ada 3 kondisi. Pertama, kondisi seseorang itu menjadi fardu ain dalam berjihad fisabilillah adalah apabila ya pasukan kaum muslimin sudah berhadapan langsung dengan pasukan kafir. Bahkan di sini tidak ada yang boleh mundur dari kaum muslimin. Kalau ada yang mundur, maka dia termasuk orang yang berdosa besar. Termasuk munafik mungkin, Ustaz ya? Bisa dikatakan seperti itu. Ya, masuk dosa besar. Nanti silahkan dibuka surah Al-Anfal ayat ke-16. Yang kedua, kondisi jihad itu menjadi fardu ain bagi seseorang adalah apabila musuh menyerang dan mengepung ya suatu negeri ya kaum muslimin yang aman. Negeri kaum muslimin yang aman dikepung. Nah, maka di sini fardu ain ya penduduk itu harus keluar menghadapi musuh-musuh yang sudah mengepung mereka. Kecuali wanita dan anak-anak. Jadi kalau mereka tidak ikut tidak berdosa. Adapun selain 2 golongan ini, maka kalau tidak ikut berdosa. Orang tua yang sudah renta lanjut usia? Iya, coba kita lihat para sahabat itu, ya kan? Benar. Umur 50, 60 Rasulullah 60 tahun masih berjihad. Intinya ya usia ya lanjut usia yang memang masih produktif ya, masih mampu. Jangan sampai datang ke medan jihad malah dia yang malah dia yang diurusi. Nah, itu enggak bisa yang seperti itu. Siap. Belum berperang sudah koid duluan. Oke, kemudian yang ketiga ya, jihad itu menjadi fardu ain ketika ada seorang imam yang menunjuk beberapa orang untuk pergi berjihad. Ya, seperti itu. Ditunjuk, ini fulan kamu harus berjihad, pergi ke sana. Seperti Rasulullah yang menunjuk ya sahabat-sahabat yang harus ikut berjihad, maka orang yang ditunjuk ini adalah orang-orang yang terkena fardu ain yang melaksanakan jihad. Jadi jelas ya, hukum jihad ada 2, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah itu ketika kondisi aman, namun di negara lain kaum muslimin membutuhkan bantuan, maka yang berangkat ke sana itu sebagian kaum muslimin yang dengan keberangkatan mereka akhirnya menggugurkan kewajiban kaum muslimin yang ada. Kita sudah sama-sama mendengar ya teman-teman pembahasan kita tadi tentang
definisi jihad, kemudian pembagian jihad itu ada 3, kemudian hukum jihad sudah jelas. Dari sini ya, dari tiga jenis, 3 golongan orang yang dikatakan fardu ain tadi, maka kita menimbang apakah sudah tepat di negeri kita ini ditegakkan jihad dengan cara berperang tadi atau tidak. Maka kalau kita lihat dari poin yang pertama tadi, kita tidak sedang berhadapan dengan musuh di medan perang. Berarti negara kita belum termasuk. Yang kedua, kita tidak sedang dikepung dalam artian dalam bahaya begitu kan. Maka negara kita ini aman. Kemudian kita tidak ada yang ditunjuk oleh pemimpin atau imam untuk berjihad. Nah, maka dari sini kita bisa menyimpulkan kalau ada terjadi fenomena di negeri kita ini, mereka mengebom gereja misalnya atau mengebom tempat ibadah selain ibadah non muslim, apakah perbuatan mereka itu dibenarkan dalam syariat kita? Insya Allah tidak dibenarkan karena menyimpang. Karena negeri kita ini sedang aman, mereka non muslim ini mereka tinggal dalam keadaan berizin, ya, kemudian mereka tidak sedang menyerang kita. Lalu kalau kita serang mereka, ya ini sudah keluar daripada ketentuan syariat kita. Ya, jadi ini tidak bisa menjadi dalil ya kalau ada fenomena pengeboman gereja misalnya, itu sama sekali tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Bahkan ulama kita mayoritas mengecam, mengutuk perbuatan tersebut ya. Karena itu penyimpangan dalam agama. Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kira-kira jihad apa yang tepat untuk kita lakukan di negeri kita ini? Karena memang jihad itu tidak harus dilakukan. Karena tujuan jihad itu adalah untuk menegakkan agama Allah di atas permukaan dunia ini. Ya, atas permukaan bumi ini. Nah, maka kita katakan bahwasanya ada jihad lain yang tanpa harus berdarah-darah bisa mendapatkan keutamaan pahala jihad di medan perang. Apa itu?